Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Kembali dengan saya, neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Beberapa waktu lalu saya ada membuat video tentang gugatan perceraian yang kemudian kalau putusan itu tidak dihadiri salah satu pihak, maka pemberitahuannya itu lewat surat pemberitahuan putusan atau yang biasa disebut dengan relas pemberitahuan putusan. Dalam video itu saya paparkan, ada kalanya putusan perkara yang sama sekali tidak dihadiri oleh tergugat, nanti putusan itu perstek. Dan kesalahan dari masyarakat adalah merasa bahwa kalau putusan itu tidak pernah dihadiri dan dia tidak ada menurunkan tanda tangannya satu kali pun, masyarakat menganggap, si tergugat itu menganggap bahwa perkara itu tidak bisa berjalan, perkara itu tidak bisa berlanjut. Saya sudah paparkan itu di dalam video yang lalu. Nah, kali ini saya ingin berbicara tentang adanya satu kesalahpahaman yang ada katakanlah di masyarakat kita. Tapi memang kesalahpahaman itu menurut saya itu adalah hal yang wajar karena memang hal-hal ini bersifat teknis. Artinya hanya orang-orang yang ada di dalam praktek yang biasa menjalankan profesi di bidang hukum yang mengerti. Salah satu contohnya seperti ini. Suatu kali ada seorang pendeta datang ke saya. Pendeta ini berkata, ada surat panggilan dari polisi. Surat panggilan itu kira-kiranya adalah menduga atau menyangka si pendeta ini telah melakukan tindak pidana bersama dengan seorang pria. Jalan ceritanya, kira-kira si pria yang pernah melakukan perkawinan dengan seorang wanita, si pria ini sudah menggugat cerai istrinya. Lalu entah bagaimana, mungkin saja sudah ada di tempat yang berbeda, si wanita atau si ibu di tempat yang berbeda, si bapak, si laki-laki ini pun sudah mempunyai kehidupan sendiri. Lalu kemudian setelah putusan perceraian itu, dia rupanya si laki-laki tadi, si bapak tadi sudah punya teman, seorang wanita yang akan dinikahinya. Nah, jadi dia datang beribadah ke gerejanya si bapak pendeta. Nah, karena si pendeta melihat sudah beberapa bulan mereka aktif datang beribadah, lalu kemudian suatu kali si bapak menyampaikan kepada si pendeta bahwa dianya akan menikah dengan perempuan yang selalu bersama dengan dia itu. Nah, si bapak pendeta ini karena belum terlalu lama mungkin mengenal, dia bertanya kepada si bapak itu, apakah memang bapak akan melakukan pernikahan ini masih merupakan pernikahan yang pertama? Dan memang si bapak mengakui ini bukan pernikahan yang pertama, tetapi ini pernikahan yang kedua rencananya. Dan untuk pernikahan pertama, kata si bapak, saya sudah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan negeri. Nah, si pendeta bertanya, adakah satu surat keputusan atau yang biasa kalau di peradilan dinamakan putusan ya? Adakah satu surat putusan yang menyatakan bahwa perkawinan kalian, si bapak tadi dengan istrinya yang pertama itu, apakah ada? Dan memang ada. Si bapak itu menunjukkan satu surat putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Medan waktu itu, seingat saya. Nah, saya mau diskusi, saya mau memberikan pencerahan ini adalah di sini persoalannya. Ketika sang pendeta melihat bahwa di dalam putusan itu mungkin saja dia juga sudah mendapatkan masukan-masukan atau bertanya kepada orang-orang yang mengerti hukum mungkin. Lalu dia baca putusan itu, memang di amar putusan dinyatakan bahwa perkawinan antara si penggugat, si bapak tadi,
dengan si tergugat, si istrinya yang pertama tadi, sudah putus karena perceraian. Nah, dengan amar putusan yang seperti ini, sang pendeta pun yakin bahwa rencana pernikahan ini tidak akan menimbulkan masalah. Singkat cerita, si bapak tadi dinikahkan dengan si calonnya yang terakhir ini, calon istrinya yang kedua. Nah, rupanya waktu dinikahkan itu terdengar kepada istri yang pertama. Nah, rupanya putusan perkara itu memang seperti yang tadi di dalam putusan itu sudah dinyatakan perkawinan ini putus karena perceraian, tapi belum melewati tenggang waktu yang namanya upaya mengajukan hukum banding. Nah, di sini yang kita harus tahu, karena dalam putusan perkara perdata itu sama, dalam putusan perkara pidana juga ada tenggang waktu. Dalam putusan perkara perdata ada 14 hari waktu yang harus dilampaui ketika pemberitahuan putusan itu disampaikan kepada para pihak. Jadi pada saat itu berarti pihak tergugat tidak menghadiri pembacaan putusan. Nah, jadi menghitung 14 hari itu secara hukum haruslah terhitung sejak surat pemberitahuan putusan itu disampaikan. Nah, singkat ceritanya, belum lewat 14 hari dari pemberitahuan putusan. Maka waktu untuk mengajukan banding masih ada, itu yang pertama. Yang kedua, putusan harus dianggap dia belum BHT. Ya, BHT itu maksudnya berkekuatan hukum tetap. Jadi boleh dikatakan putusan yang seperti ini masih boleh dikatakan putusan yang masih boleh diajukan upaya hukum. Belum itu merupakan putusan finalnya gitu. Nah, celah itulah yang dipakai oleh si ibu tadi sebagai tergugat tadi untuk mengadukan si bapak yang menikah itu dengan si pendeta yang menikahkan ini, mengadukan mereka ke pihak kepolisian dengan tuduhan adalah melanggar pasal 279 KUHP. 279 KUH pidana itu tentang halangan kawin. Itu bahasa intinya lah ya. Jadi memang di dalam pasal 279 itu di sana kurang lebih dikatakan kalau perkawinan yang pertama masih ada, nah kita anggap perkawinan pertama masih ada tadi, belum putus karena belum melewati 14 hari dari pemberitahuan putusan. Jadi perkawinan itu masih tetap dianggap terikat dengan istri pertama. Nah, dibuatlah sangkaan kepada yang menikah ini, si bapak ini melanggar pasal 279, yaitu telah melakukan pelanggaran karena adanya kawin halangan. Dia terhalang pernikahannya yang kedua itu karena adanya masih pernikahan yang pertama. Nah, akhirnya sang pendeta itu tadi harus berhadapan dengan kepolisian. Nah, ini maksud saya semacam pencerahan bagi kita bahwa ketika kita membaca satu teks putusan itu, nah kita harus tahu juga tentang teknik atau hukum acara yang berlaku. Nah, ini kan memang tidak semua orang tahu. Itu sebabnya kalau kita punya permasalahan hukum, memang jauh lebih baik kalau kita sampaikan persoalan kita itu kepada orang yang mengerti hukum. Atau kalau sekarang ini dikatakanlah pengacara, ya, konsultan hukum atau lawyer gitu. Nah, itu mungkin satu masukan kepada kita masyarakat supaya kita tidak terjebak. Karena kalau kita sudah terperangkap di dalam hukum itu, ya mau tidak mau kita harus menghadapi hukum itu. Karena itu merupakan konsekuensi dari satu perbuatan kita. Jadi saya mau supaya kita betul-betul memperhatikan ini. Karena kenapa saya lanjutkan pembahasan ini? Karena di video saya yang pertama itu ada beberapa kesalahpahaman.
Ya dalam perkawinan misalnya kalau si istri menggugat cerai suaminya, dia beranggapan secara hukum anak-anak otomatis menjadi hak asuh oleh si ibu. Tidak seperti itu. Walaupun kebanyakan hak asuh itu diserahkan kepada ibu, tetapi tidak mutlak. Karena yang dilihat adalah kepentingan si anak, bukan kepentingan si ibu ataupun si bapak. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan buat kita semua sebagai sebuah pencerahan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.